1998 kampus UIN, saat itu masih IAIN namanya ya, Syarif Hidayatullah merupakan salah satu kampus yang paling terdepan melawan rezim Orde Baru. Saya masih ingat betul karena saya bersama dengan banyak dosen saat itu, pegiat Sivitas Akademika, termasuk salah satunya adalah almarhum Pak Azumardi Azra, yang pertama kali membawa massa mahasiswa untuk menduduki gedung DPR MPR Republik Indonesia. Persis tanggal 10 jam 10 pagi kami sudah berada di gedung DPR, dan sejak saat itulah resmi pendudukan gedung DPR dilakukan oleh mahasiswa. Dan seingat saya 3 hari setelah itu Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden. Dan oleh karena itulah, melihat perkembangan demokrasi kita akhir-akhir ini, termasuk setidaknya dalam 1 bulan terakhir sebelum pemilu ini dilaksanakan, ini mengingatkan memori kami yang pada saat itu turun bersama-sama ke lapangan dalam hal mengusung demokrasi, termasuk ini perlu kita sampaikan ya, karena agak luput untuk diceritakan kepada banyak orang, bahwa rektor pertama yang secara resmi menyatakan agar Soeharto mundur sebagai presiden adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah, yang saat itu ya dijabat oleh Pak Azumardi Azra. Resmi pakai kop surat kampus beliau menyatakan itu, diserahkan kepada Ketua DPR yang saat itu dijabat oleh Pak Harmoko. Jadi itulah rektor pertama yang secara resmi meminta supaya Soeharto mundur sebagai presiden karena dianggap sudah tidak legitimit mengelola bangsa dan negara. Dan akhir-akhir ini situasi yang sama mulai kita rasakan, yaitu makin menurunnya semangat mengelola demokrasi dengan prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip etik, prinsip-prinsip berkeadaban. Demokrasi dipandang hanya semata-mata urusan boleh dan tidak boleh, bukan urusan baik dan tidak baik. Dinasti politik tentu saja boleh secara aturan, tapi jelas itu menggerogoti demokrasi yang diperjuangkan oleh aktivis tahun 98 yang dahulu. Di mana salah satu poin penting dari tuntutan mahasiswa itu adalah menolak praktek kolusi, korupsi, nepotisme yang kita singkat sebagai praktek KKN. Maka jika pada hari ini kita kembali berkumpul di sini, para Sivitas Akademika plus juga dengan para alumni mau menegaskan bahwa reformasi yang diperjuangkan 26 tahun yang lalu tidak boleh disepelekan, diabaikan, apalagi dilecehkan demi hanya kepentingan kekuasaan. Demokrasi kita buat untuk menjadikan Indonesia lebih beradab, bukan sebaliknya Indonesia yang sekedar berkuasa. Dan alhamdulillah, karena dengan semangat yang sama, kesadaran yang sama, kita menyiapkan acara ini kurang lebih hanya 3 hari. Terkumpul ratusan tanda tangan dari sekian banyak alumni, plus juga dengan Sivitas Akademika. Dan alhamdulillah, ini setahu saya juga adalah gerakan yang kedua dan ketiga kali kampus di sekitar Jakarta yang menyatakan dengan tegas menolak praktek-praktek culas dalam pelaksanaan pemilu, menolak praktek-praktek tidak beradab dan tidak berakhlakul kalimah dalam mengelola bangsa dan negara. Hari ini bersama dengan Sivitas Akademika, di belakang saya kebetulan adalah dosen-dosen yang saya tahu penuh dan saya mengerti penuh dan saya paham betul mereka adalah orang-orang yang memiliki integritas, memiliki semangat, kemauan untuk melihat masa depan Indonesia lebih dari sekedar urusan pemilu, tapi masa depan Indonesia yang kita inginkan bersama, sebuah negeri yang adil, jujur, sejahtera, dan beradab. Maka pada hari ini kami akan menyampaikan pernyataan sikap dari seluruh Sivitas Akademika dan alumni untuk mengingatkan pengelolaan bangsa dan negara dan kembali ke tujuan semula,
arah reformasi diinginkan. Saya berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari Sivitas Akademika. Saya tahu bukan pilihan yang mudah untuk hadir di sini. Tetapi dengan kesadaran penuh bagi kepentingan bangsa, mereka hadir bersama-sama kita. Pun juga dengan alumni-alumni yang jauh dari Ciputat juga hadir pada hari ini untuk menyatakan sikap yang sama. Dan kepada seluruh tim teknis yang menyiapkan acara ini dengan baik sampai hari ini, juga kami ucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya. Ini bukan kepentingan pemilu. Ini bukan kepentingan elektoral. Ini bukan kepentingan partisan. Ini bukan kepentingan menang kalah dalam pemilu. Ini kepentingan menyelamatkan demokrasi yang sama-sama kita perjuangkan 98 yang dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ray. Kita semua perlu mendengar suara dari perwakilan guru besar UIN Syarif Hidayatullah. Mungkin ada bapak-bapak, ibu dari belakang saya. Tadi yang sudah bisik-bisik, Prof. Andi Salman Magalagung. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, saya muliakan, para pemirsa, pada seluruh anak bangsa di Republik yang tercinta ini di seluruh Indonesia. Hidup perguruan tinggi! Hidup guru besar! Bapak Ibu sekalian, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang ada di ibu kota yang memiliki 128 guru besar. Hari ini berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk menyatakan sikap seperti yang disampaikan tadi Bang Roy, bahwa bulan-bulan dan minggu-minggu terakhir ini perjalanan demokrasi kita sudah mulai melenceng. Karena itu para guru besar turun untuk meluruskan jalannya demokrasi. Saudara-saudara sekalian, para guru besar turun dan menyampaikan sikap bukan berarti membenci Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tapi justru kita sayang, kita cintai beliau, supaya kita meluruskan, membantu meluruskan jalan demokrasi. Setuju? Bapak-Ibu sekalian, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memiliki guru besar lebih 128 orang, hari ini bersama-sama di tempat ini untuk menyampaikan dan meluruskan jalannya demokrasi yang sama-sama kita cintai. Bapak-Ibu sekalian, karena banyak para guru besar akan menyampaikan hati nurani negara, karena perguruan tinggi sebenarnya itu adalah jantung dan denyut jantung negara. Perguruan tinggi itu adalah hati nurani negara. Karena itu kalau jalannya demokrasi sudah menyimpang, kita lihat, maka denyut jantung negara harus turun. Dalam ini ada para guru besar dari seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Saya kira ini pernyataan sikap yang saya sempat sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Masih kurang ya suara guru besar kalau satu. Saya undang lagi. Ada Prof. Masri. Kami persilakan dari Fakultas Usuluddin. Fakultas yang biasanya paling rame. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita hadir di sini dalam suatu tekad untuk menyatakan sikap Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena kita tahu UIN
sebagai kampus peradaban, kampus jendela peradaban Islam Indonesia, dan tugas utamanya mengawal moral, tentu juga mengawal demokrasi. Kita lihat hari ini bagaimana perjalanan demokrasi kita, apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 98, seperti yang dikatakan oleh Raida Putih tadi, sekarang sudah dilecehkan, sekarang sudah dipinggirkan, bahkan mungkin diamputasi oleh kekuasaan yang ada sekarang. Karena itu kami dari guru besar merasa perlu dan hadir di sini untuk ikut menyatakan sikap kita harus kembali memperjuangkan, menegakkan demokrasi, bukan hanya untuk kepentingan pemilu sekarang ini saja, tapi untuk kedepannya. Karena itu kami bersyukur kepada penggagas Radang Putih dan teman-teman, kemudian para guru besar yang lain, para dosen, para alumni, para awak media yang hadir di sini. Kita satu tekad, satu tujuan, yaitu mengawal dan menegakkan demokrasi. Hidup Indonesia, hidup Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Masri. Masih ada guru besar yang berani bersuara di depan kita semua? Masih ada? Prof. Yayan, jangan cuma di WhatsApp, Prof. Saya undang ke depan Prof. Yayan untuk bicara di depan media, di depan kita semua. Prof. Yayan Sofyan, kita sambut tepuk tangan dari Fakultas Syariah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hidup kampus. Hidup mahasiswa. Hidup alumni. Hidup guru besar. Saudara-saudara sekalian, kampus UIN dari lahirnya sampai sekarang kawah candal di muka pembentukan moral. Dan dari sini terdidik alumni yang hebat yang insya Allah akan mempertahankan moralitas. Dan ketika moralitas itu dicederai, terhinakan, maka wajib hukumnya kita bangkit. Kita harus lawan kezaliman ini, dan kita di antara yang paling biadab adalah dinasti politik. Oleh karena itu, kita wajib hukumnya untuk melawan dinasti politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yayan. Teman-teman, berani untuk bicara di depan. Mahasiswa mana? Azim ya namanya. Azim Fakultas Syariah, Fakultas Hukum. Izin sebelumnya Prof dan dosen-dosen saya semua. Sebelumnya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau rahmat hadir saat ini cek. Kalau jumlah mahasiswa yang hadir saat ini tidak sebanyak para guru besar yang resah dengan keadaannya. Padahal dulu ketika Kak Edi masih memimpin dan Kak Ray menggerakkan mahasiswa, Ciputat yang pertama kali mendudukan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi saya memastikan kita sedang berkeliling di simpul-simpul kecil, di skoci-skoci kecil yang ada di Ciputat untuk menghidupkan kembali gerakan-gerakan tersebut.
Saya rindu rektor seperti Kak Edi. Rektor yang meliburkan seluruh kampusnya, seluruh kelas-kelas di UIN untuk berangkat ke jalan. H-1 sebelum acara ini saya digembosi, saya dibilang acara ini bukan mewakili kampus. Maka saya katakan kepada yang berkata tersebut, saya tidak apa-apa dibilang tidak mewakili kampus, tapi kami mewakili rakyat. Mewakili rakyat yang sedang resah dengan adanya politik dinasti. Dia bilang kampus UIN harus netral dan moderat. Saya juga menganut moderasi itu. Tapi kalau netral merupakan berada di tengah-tengah kecurangan dan pengkhianatan konstitusi, dan moderat merupakan berselancar di tengah-tengah kekuasaan, karena yang saya tahu moderasi itu ketika ada kezoliman dan kebatilan, kita bukan berada di tengah-tengahnya, tapi kita harus berada di dalam yang hak, bukan di tengah-tengah yang hak dan yang batil. Maka hari ini saya siap dibilang tidak netral dan juga tidak moderat kalau harus seperti itu. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Hidup Ciputat. Terima kasih. Terima kasih Azim. Ternyata masih ada mahasiswa yang berani bicara. Kalau begitu saya mau mendengar dari alumni. Mungkin alumni yang agak senioran sedikit ya. Kak Iwan Buana mana tadi? Oh ya. Ini Cari-cari. kalau yang nggak tahu, Kak Iwan ini berapa belas tahun Kak di UIN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara ini dibangun oleh para pejuang yang ingin memerdekakan. Maka negara ini tidak pernah boleh dipimpin oleh orang yang menculik kemerdekaan. Negara ini dibangun oleh para pejuang yang berani kehilangan nyawanya. Maka negara ini tidak pernah boleh dipimpin oleh orang yang menghilangkan nyawa rakyatnya. Tidak ada ruang bagi semua kegiatan-kegiatan kekerasan. Tidak ada secuil pun hati kita bersedia untuk mereka yang gemar melakukan kekerasan kepada negara, menzolimi dan mengakali konstitusi untuk kepentingan dirinya. Kita di IAIN dan UIN belajar dengan akurat salah satu hal, misalnya setiap anak dilahirkan putih seperti kertas yang kosong, orang tuanya lah yang membuatnya menjadi cawapres. Ini tidak ada di dalam perintah, sehingga harus kita lawan. Kita tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi. Dan begitu Raya. Fakta itu Kak. Itu bukan perintah Al-Quran, jangan diikuti. Gitu. Kita harus berjuang untuk kebaikan dan bersama-sama membela bahwa tidak ada ruang bagi para penjahat kemanusiaan. Terima kasih. Terus berjuang saudara-saudara semuanya. Merdeka. Dari tadi laki-laki semua. Saya mau dengar suara perempuan, kawan saya. Yati Indriani. Ibu Direktur, mantan Ketua Kontra selama 7 tahun. Setuju ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati seluruh guru besar, kawan-kawan alumni UIN, para bapak ibu dosen UIN Jakarta dan seluruh mahasiswa UIN Jakarta. Hari ini, dari tadi saya banyak memandang sekeliling. Dan ingatan saya melayang pada pertemuan terakhir saya dengan Profesor Azumadi Azra. Salah satu sosok teladan, guru besar kita, guru kita bersama. Saya mendatangi beliau khusus untuk mengadu karena
masyarakat sipil, bagaimana KPK dilemahkan, bagaimana kekuasaan negara dikelola cenderung semakin tidak demokratis, cenderung sewenang-wenang. Dan saat itu ratusan mahasiswa dari berbagai wilayah sedang menolak revisi Undang-Undang KPK yang memang melemahkan KPK. Banyak dari mereka yang ditangkap, mereka juga terbunuh. Dan saya resah, kenapa kita diam? Kenapa para intelektual diam? Tapi saya ingat, saya punya guru teladan, Prof. Azumardi Azra. Dan kenapa saya datang ke beliau? Karena saya yakin, di tengah situasi negara yang seperti ini, akan tetap ada sosok-sosok intelektual yang punya keberpihakan pada keadilan, yang mau menjaga demokrasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia. Sehingga kali ini saya berterima kasih kepada seluruh para dosen, guru besar yang mau mengambil bagian, bersikap terhadap situasi kegentingan negara ini. Kawan, Bapak Ibu sekalian, kegentingan bagi sebuah alarm sudah sejak lama sebetulnya dikumandangkan oleh Prof. Azumardi. Sebelum beliau pergi, tulisan-tulisannya, pesan-pesannya jelas sekali bahwa kita harus menjaga demokrasi di negara ini. Dan hari ini kita berkumpul, semoga beliau senang melihat kita dan semoga spirit beliau dan seluruh guru besar akademisi di kampus ini yang berpihak pada keadilan akan terus menyala untuk kebaikan negeri ini. Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian, hari ini saya sangat bersyukur karena kita tidak kehilangan akal sehat dan kewarasan. Dan hari ini saya atas nama bagian Sivitas Akademik UIN mengajak kita untuk terus menebar keberanian, menebar kebaikan. Kampus ini mengajarkan kita yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Ketika kekuasaan dikelola dengan mengangkangi hukum, mengangkangi etika, mengangkangi moral, maka itu adalah kebatilan yang harus kita lawan. Kawan, Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir saya ingin mengajak terus dan saya ingin menyuarakan sekali lagi, kita tidak perlu khawatir suara-suara dari istana, suara-suara miring kekuasaan yang mengatakan bahwa gerakan ini adalah gerakan partisan. Kita harus percaya pada diri kita, pada niat kita, bahwa gerakan ini berlandaskan pada pesan yang penuh integritas, pesan yang penuh kemurnian, tanpa ada embel-embel, tanpa ada kepentingan politik elektoral sebagaimana Bang Ray Rangkuti sebutkan. Sehingga saya mendukung kawan mahasiswa yang tadi sangat tegas mengambil sikap, dan perannya itulah narasi anak muda, bukan narasi anak muda yang hidup mahasiswa kekuasaan. Baik, terakhir, daripada saya akan terus di sini pasti semua akan keluar, saya ingin katakan. Keluarin aja ya. Saya ingin katakan, saya ingin serukan sama-sama satu seruan yang selalu kami serukan bersama para ibu korban pelanggaran HAM, bersama para pegiat demokrasi di depan istana sepanjang 17 tahun terakhir, sebanyak 804 kali setiap Kamis kami berdiri di depan istana dan menyerukan, jangan diam, lawan, 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 lawan dan menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Yati. Terakhir saya mengundang perwakilan dari alumni Saidiman. Ada Bung Saidiman. Ini alumni muda. Jadi kalau dari saya undang yang paling senior, lalu yang tengah-tengah ini alumni agak muda sedikit. Kawan-kawan sekalian, ada dua Presiden Republik Indonesia
yang sangat populer. Pertama adalah Insinyur Soekarno. Dia adalah proklamator, sangat populer, dicintai mungkin hampir seluruh rakyat Indonesia. Tetapi karena perbuatannya yang mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, membubarkan partai dan berlaku diskriminatif, diktator, membubarkan parlemen, walaupun ia populer, ia diturunkan oleh rakyat Indonesia dari posisinya sebagai presiden. Presiden kedua yang sangat populer adalah Soeharto. Dia datang tepat waktu ketika ekonomi Indonesia hancur, lalu dia datang dengan konsep pembangunan ekonomi yang diapresiasi oleh mungkin hampir seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia merasakan pembangunannya dan dia diapresiasi sangat tinggi. Tetapi karena ia korup, ia menindas, ia benci terhadap partai-partai politik, di masa tuanya ia diturunkan oleh Ray Rangkuti dan seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin mengatakan bahwa presiden sepopuler apapun, sebesar apapun cinta rakyat kepadanya, sebesar apapun prestasinya, tetapi kalau ia macam-macam dengan demokrasi, macam-macam dengan kebebasan, macam-macam dengan bangsa Indonesia ini, ingin menjadikan kekuasaan itu hanya milik dia dan keluarganya, maka yakin dia akan jatuh. Jatuhkan, dia akan jatuh, teman-teman. Dan Joko Widodo hari ini approval ratingnya sangat tinggi, 80%. Survei terakhir 83%. Tetapi yakin rakyat Indonesia tidak sebodoh itu. Hanya karena ia mengapresiasi pembangunan, bukan berarti Presiden Jokowi bisa berbuat seenaknya. Bukan berarti dia bisa memperpanjang masa jabatan, menambah 3 periode, atau menjadikan keturunannya selalu berada di dalam kekuasaan. Itu akan kita lawan, teman-teman. Saya yakin rakyat Indonesia akan melawan itu. Sekian, terima kasih. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Kita semua sudah mendengarkan pernyataan dari perwakilan alumni dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelum memasuki sesi pembacaan pernyataan sikap, hendaknya kita merapatkan barisan berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Aida, boleh berdiri merapat kemari semuanya ke tengah-tengah. Silahkan. Dipimpin oleh Aida, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah air. Aku berdiri dari pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Pemirsa, berikut adalah pernyataan sikap UIN Syarif Hidayatullah mengenai polemik yang terjadi saat ini berkaitan dengan Pilpres dan juga pemilu tahun 2024. Dan sebelumnya, tidak hanya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, namun juga ada Universitas Indonesia dan juga UGM yang sudah memberikan pernyataan berkaitan dengan polemik yang saat ini terjadi. Dari TPDI 2.0 yang juga sempat melakukan kritik serta melaporkan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari berkaitan dengan hal-hal yang terjadi saat ini, artinya krisis demokrasi yang terjadi di Indonesia. Memang kalau kita lihat
dari beberapa kasus yang terjadi dan juga isu yang berkembang saat ini menuju Pilpres dan juga Pemilu 2024, sejumlah sivitas akademika di beberapa kampus tanah air melayangkan kritik secara terbuka atas kondisi demokrasi di Indonesia dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apabila kita mengulas kepada petisi yang berisikan kritik tegas kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo, di antaranya 4 kampus yang sudah menyerukan kritiknya hingga dengan saat ini, di antaranya adalah Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Gadjah Mada, dan juga Universitas Islam Indonesia. Dan hari ini, UIN Syarif Hidayatullah juga telah memberikan pernyataan sikap atau sedang memberikan pernyataan sikap. Sejumlah sivitas akademika ini juga menyampaikan bahwasanya sebagai tenaga pendidik dan juga bagaimana pengawalan demokrasi di Indonesia turut prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan juga demokrasi, hilangnya etika bernegara dan juga bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan dan merampas akses keadilan. Sebelum UIN Syarif Hidayatullah, pemirsa, Sivitas Akademika Universitas Indonesia juga menyoroti 4 poin sikap, seperti untuk mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi dan berbagai poin lainnya. Kita akan langsung dengarkan, pemirsa, bagaimana pernyataan sikap secara resmi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berikut ini. Rapat dong, sini rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membacakan yang kita semua sebut sebagai seruan Ciputat. Bismillahirrahmanirrahim. Seruan Ciputat. Pernyataan sikap alumni dan Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta. Menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu Pilpres 2024 dan umumnya pengelolaan pemerintahan serta demokrasi yang beradab dan beretika, maka kami alumni dan Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Ciputat menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendesak penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, DKPP agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Penyelenggara pemilu dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen, transparan, adil dan jujur, menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak, mengutamakan kepentingan politik orang per orang, kelompok, partai dan sebagainya, serta kuat dalam menghadapi kemungkinan intervensi dari pihak manapun, berani menegakkan aturan, dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan, jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di negeri ini. 2. Mendesak Presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan pemilu. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan. Sikap ini lebih dari sekedar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden. Pertama, tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral
sebagai paslon tertentu. 3. Mendesak Presiden agar dengan sungguh-sungguh mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional, bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Aktivitas Presiden yang akhir-akhir ini terlihat seperti lebih condong mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon bukanlah sikap seorang Presiden sebagai negarawan. Situasi ini bukan saja dapat berdampak pada pelayanan pemerintahan secara nasional, tapi juga menimbulkan ketidaksolidan dan ketidaknyamanan anggota kabinet. Jika situasinya terus seperti ini dikhawatirkan, bisa menimbulkan instabilitas nasional. Padahal berulang kali Presiden mengingatkan agar kita semua bergembira dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu Pilpres 2024 ini. Namun hari demi hari, yang diperlihatkan adalah tindakan yang cenderung sebaliknya, menambah kepiluan dalam pelaksanaan pemilu Pilpres dan pengelolaan keadaban demokrasi kita. Kata diperintah sama Urgi. 4. Pengelolaan keadaban akhlak demokrasi ini sudah semestinya tidak dipandang sekedar seperangkat aturan tertulis. Aturan tentang boleh tidak boleh. Lebih dari itu, keadaban akhlak demokrasi juga berhubungan erat dengan manfaat atau mudarat bagi kepentingan masyarakat. Sejak putusan MK atas uji materi nomor 90/2023 ditetapkan, keadaban akhlak demokrasi kita terus merosot. Presiden sebagai kepala negara berkewajiban untuk menjaga dan menjadi contoh bagaimana keadaban akhlak berdemokrasi itu menjadi laku kehidupan bernegara. 5. Mendesak kepolisian RI untuk bersikap independen dan profesional. Tidak menjadi alat negara yang dapat menimbulkan rasa takut dalam mengekspresikan sikap politik warga negara. Tidak juga dengan mudah melakukan pemidanaan atas sikap kritis masyarakat. Polri adalah alat negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban, bukan alat presiden. Maka dan oleh karena itu, Polri sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pemerintah atau pihak-pihak tertentu. Ciputat, 5 Februari 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dan pemirsa, itu dia tadi pernyataan sikap dari Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, dan tetaplah bersama kami di Breaking News.